soil helminth, ya, di mana perantaranya melalui tanah. Nah, sekarang adalah untuk yang non soil transmit. Nah, jadi non-soil transmitted helminth adalah golongan cacing yang di dalam siklus hidupnya, ya, penularannya tidak mutlak, ya, tidak selalu membutuhkan atau diperantarai oleh tanah. Misalnya, kalau yang kemarin kan melulu dia diperantarai dari tanah, entah itu cacingnya atau larvanya. Nah, untuk kali ini bisa diperantarai melalui sayur, melalui hewan ternak lain yang terinfeksi, seperti itu. Kemudian bisa juga melalui yang lainnya, ya, nanti kita lihat saja yang selanjutnya. Nah, golongan ini, spesiesnya diantaranya adalah Enterobius vermicularis, terus Gnatostoma spinagerum, kemudian Trichinella spiralis, kemudian Chapillaria philippinensis, ya, Angiostrongylus cantonensis. Dari 5 spesies ini nanti yang kita pelajari di mata kuliah praktikum parasitologi 1 itu adalah spesies yang dipunyai di laboratorium parasit. Nah, yaitu ada Enterobius vermicularis, kemudian Trichinella spiralis. Ya. Kemudian ada kemarin yang belum selesai, yang belum saya sebutkan adalah Strongyloides stercoralis. Nah, masuk ke spesies pertama yaitu Strongyloides stercoralis. Ini adalah taksonomnya, ya, mulai dari filum, kelas, subkelas, sampai ke genus dan spesiesnya. Ya, nanti baca dan mungkin sudah tersampaikan di materi teori parasitologi. Kemudian sedangkan habitatnya, ya, cacing dewasa ditemukan di usus kecil, ya, seperti yang teman-temannya kemarin. Kemudian penularannya di larva filariform, ya, ketika seseorang berjalan tanpa alas kaki. Dalam hal ini tidak melulu larva tersebut ada di tanah, ya. Bisa juga tanpa tanah, larva tersebut masih tetap hidup. Kemudian ini adalah siklus hidupnya. Nah, di sini diperlihatkan bahwa ketika larva, ya, ketika larva berada di dalam usus, ini kemudian keluar. Ini larvanya bentuk rhabditiform, ya, larva rhabditiform, larva feses berkembang. Nah, fesesnya ini kan nempel di tanah. Kemudian larva tersebut berkembang menjadi larva tahap kedua. Larva tahap kedua kemudian berkembang menjadi larva tahap ketiga, ini yang larva filariform. Ini adalah yang infektif, yang bisa menembus kulit, ya, menularkan secara subkutan. Kemudian nanti di tanah, selain dia bisa langsung menginfeksi manusia, di tanah dia juga mengalami perkembangan. Nah, ini menjadi cacing dewasa, kemudian dia bertelur kembali di tanah tersebut. Kemudian berkembang lagi menjadi larva tahap 1, 2, 3, kemudian menginfeksi lagi. Itu adalah siklus yang ada di dalam tanah. Sedangkan si cacing ini juga dapat melalui siklus hidup di dalam tubuh manusia.
yaitu di usus ya, mulai dari larva filariform masuk, kemudian dia berkembang menjadi cacing dewasa, bertelur dan kembali menjadi larva tahap 1, 2, keluar dan menjadi 3 kembali. Seperti itu. Nah, ini merupakan telur ya, telurnya sama, hampir sama dengan cacing tambang, cuman ukurannya lebih kecil ya. Ukurannya lebih kecil. Nah, ini adalah gambaran dari larva Strongyloides. Gambarnya lebih ini, lebih nggak terlalu oval ya. Kalau kemarin cacing tambang itu terlihat oval, kalau ini nggak terlalu oval. Nah, ini berkembang biak secara oval. Sepertiga anterior tubuh dan usus di 2/3 posterior. Kemudian cacing jantan lebih pendek dan lebih lebar daripada cacing betina. Usus yang jantan dia memiliki spikula. Nah, ini gambarannya. Ciri-cirinya ya. Nanti slide-nya akan saya share. Dan bisa dipelajari untuk evaluasi akhir nanti untuk pengambilan nilai. Nah, kemudian ini ada pencet. Sorry. Udah apa-apain aja. Ini adalah gambaran secara langsung larva rhabditiformnya. Nah, ini adalah telur-telurnya. Ini telur-telurnya. Kira-kira kalau larva rhabditiform ini sampelnya apa? Preparat ini kok ditemukan larva rhabditiform dan kemudian juga telur. Sampel apa? Sampel feses, ya betul, sampel feses. Nah, ini larva filariform. Larva filariform ini bisa ditemukan di tanah sekitar ya yang terinfeksi. Oke. Nah, ini tadi exophagusnya juga ada di sini, bedanya ya. Kemudian larva filariformnya dia lebih runcing, ya, lebih runcing daripada yang rhabditiform. Sedangkan cacing dewasanya, nah ini adalah segmen ya yang ada di exophagusnya tadi. Ini masih dalam bentuk larva. Kalau yang ini sudah bentuk dewasa. Nih, perbandingannya saat menjadi larva dan dewasa. Nanti jika ada kesempatan untuk pertemuan offline, nanti akan kita berikan preparat, bermacam-macam preparat yang ada di laboratorium. Jadi nanti akan lebih jelas mana yang disebut exophagus dan mana yang perbedaan larva dan dewasanya, seperti itu. Semoga nanti ada kesempatan untuk praktikum offline. Kalau online seperti ini, saya belum memasukkan metode yang menyambungkan mikroskop ke Zoom seharusnya. Coba nanti saya untuk perkuliahan selanjutnya, saya coba seperti itu supaya mahasiswa ada gambaran dengan melihat mikroskop secara langsung melalui Zoom gitu ya. Kalau seperti ini masih sekilas info saja.
Tapi nggak apa-apa. Setelah mendapatkan teori secara online, nanti secara offline-nya bisa di cross-check-kan. Karena memang terkendala situasi. Oke, selanjutnya adalah Enterobius. Ya, ada yang menyebut Enterobius vermicularis ataupun Oxyuris vermicularis. Nah, ini biasa disebut dengan cacing kremi. Ya, cacing kremi. Ini taksonominya, bisa dibaca. Nah, Enterobius vermicularis atau Oxyuris vermicularis, ya. Ada yang menyebut beda-beda. Disebut juga dengan cacing kremi. Kalau cacing kremi udah tahu berarti habitatnya ada di sekum, ya. Kemudian cara penularannya bermacam-macam. Telur, ya, yang yang terdapat di kulit perianal, ya, mengandung larva infektif, ya, sehingga dia dapat masuk menetas di usus. Dalam arti seperti ini. Kalau misalnya di perianal seseorang itu ada telur, ya, dia adalah telur infektif, maka telur tersebut bisa langsung masuk dan menetas di usus. Seperti itu. Kalau dia menempelnya langsung di perianal. Tapi juga ada telur infektif yang menular melalui udara. Ya, melalui udara atau makanan bahkan minuman. Ya, contohnya nih, kalau yang melalui udara nih, nah di sini sudah dituliskan, telur banyak juga ditemukan dalam debu, ya, yang dikumpulkan dari lantai, meja, kursi, alas, kasur, dan sebagainya. Ya, selain melalui makanan dan minuman, juga dapat terjadi perinhalasi. Nah, jadi kalau misalnya gambarannya tuh orang yang terinfeksi cacing kremi, misalnya di perianalnya, berarti kemungkinan adanya larva ataupun telur. Nah, ketika umpamanya ini anak-anak kalau terasa gatal, digaruklah si yang gatal, ya. Nah, otomatis telur tersebut akan menempel di kukunya atau di ujung-ujung jarinya. Terus dia memegang selimut, ya, memegang mainan, ya, memegang kursi, ya, seperti itu. Itu bisa nempel telurnya. Nah, telur tersebut bisa nempel. Kemudian ketika spray atau selimut yang terinfeksi terkontaminan tersebut dijemur, ya, kok tidak sengaja ada angin kencang, telur itu terbang. Nah, telur itu terbang, kemudian ada manusia lain yang menghirup telur yang berterbangan bersama angin tersebut. Itu bisa menular secara perinhalasi. Nah, itu gambarannya seperti itu. Tapi kalau yang melalui makanan atau minuman, ya otomatis sudah jelas jika makanan itu terkontaminasi oleh entah itu melalui tangannya, ya, entah itu melalui sanitasi yang kurang bagus, ya, itu juga sangat berpengaruh. Itu untuk cacing kremi, ya, yang kita kenal cukup tinggi kejadiannya di anak-anak SD. Nah, kemudian ini adalah siklus hidupnya. Kayak ini, sudah ada gambarannya. Nah, dari mulai manusia yang terinfeksi, ya, dia berkembang di usus, kemudian telur keluar dari perianal, ya. Keluar dari perianal.
Atau ini dia tertempel dari luar, misalnya tangannya ini kotor-kotoran, misalnya main di tanah ya yang mengandung telur cacing kremi. Terus kemudian dia mau pipis, nggak cuci tangan dulu nih, langsung cebok aja misalnya. Nah, itu bisa menempel di perianal, kemudian telur tersebut bisa masuk. Ya, masuk melalui perianal dan berkembang di usus. Berkembang di usus, ya. Menjadi larva dan menjadi cacing dewasa. Atau setelah menempel pada perianal ini, seperti yang sudah saya jelaskan, ini dia bisa menempel pada, misalnya ini selimut, nah, kemudian telur diterbangkan angin, ya, kemudian bisa terhirup secara berinhalasi. Cara infeksi lain yaitu dengan ini, menggaruk, nempel di kuku, kemudian nggak sadar dia tidur ngenyot jempol, ya, ngenyot jari seperti ini. Nah, akhirnya masuk melalui oral. Berkembanglah si cacing kremi. Seperti itu ceritanya. Ini adalah yang dinamakan penularan bisa melalui tanpa menggunakan tanah, ya, tidak mutlak dengan melalui tanah. Nah, ini adalah gambaran telur cacing kremi, Oxyuris vermicularis. Hampir sama seperti cacing tambang, oval, bening, ya. Kemudian telurnya, kalau yang si cacing tambang satu, ini 2 lapis. Nah, ciri khasnya lagi adalah oval asimetris. Artinya apa? Artinya salah satu sisi memanjangnya ini lurus, ya. Ini lurus. Yang melengkung hanya yang salah satu sisinya saja. Ini seperti ini. Ini lurus, yang melengkung adalah sisi yang lainnya. Itu namanya atau yang mencirikan telur Oxyuris vermicularis, yang membedakan dengan cacing tambang. Telurnya ini bisa berisi merasidium, embrio, ya, atau bisa juga berisi larva, tergantung perkembangbiakannya. Nah, ini gambarannya secara mikroskopis, ya. Terlihat juga di sini ini lurus, kemudian ini melengkung. Lurus di salah satu sisinya. Ini adalah larva yang berisi telur yang berisi larva. Ini akan terlihat ini di mikroskop, ini kebetulan kita menemukan aktivitas bayi Oxyuris di dalam telur. Jadi akan terlihat dia bergerak-bergerak. Ini bergerak. Ya. Nah, itu adalah larva, ya, dari Oxyuris. Jadi kalau misalnya ini di USG ini hampir mirip, ya, kalau manusia di USG bayinya bergerak, nah ini larva di dalam telur pun juga bisa bergerak-bergerak, ngolet. Ini juga sampelnya kita temukan di preparat salah satu siswi di SD, di SD X lah, ya. Sediaan kuku, ya, kuku. Ternyata ada telur yang sudah infektif, siap menginfeksi. Nah, ini adalah
gambaran dari cacing deoxyuris. Ukurannya tidak besar, ya, tidak panjang. Ukurannya sekitar 0, berapa ini? 5 sampai 0,7 ya. Kemudian ini yang membedakan jantan dan betinanya. Kalau yang jantan ini lurus ujungnya, sedangkan kalau yang betina ini melingkar. Ya. Salam warahmatullahi. Mas siapa? Sama ya. Nah, terus ini ya. Baik, ini terdapat cervical alay tadi ya, sudah dibahas di depan. Yang untuk Oxyurus vermicularis. Ini yang menyebabkan gatal. Terus kemudian, nah ini seperti membran gambarannya. Fungsi selain untuk pelekatan, juga dia berfungsi untuk menghisap. Akan terjadi perdarahan. Nah, terjadi perdarahan itu karena dia ada fungsinya menempel dan kemudian menghisap darah dari entah itu perianal ataupun dari usus. Nah, kemudian ini hanya bentuk lain dari dewasanya, yang betina, kemudian yang jantan. Kemudian yang selanjutnya adalah Trisinella spiralis. Ini taksonominya. Kemudian habitatnya cacing dewasanya hidup dalam mukosa usus halus, ya. Bisa melalui perantara babi, beruang, tikus, manusia. Nah, uniknya ketika dia masuk ya dalam bentuk larva, dia bisa tinggal di jaringan otot lurik dalam bentuk kista. Nah, itu dia bisa hidup di situ. Nah, itu yang dimaksud dengan tidak hanya hidup di tanah, tetapi bisa juga hidup di ini di sini penularannya ya. Jaringan juga bisa. Ya. Kemudian cara penularannya ini bisa melalui babi ya atau hospes lain yang mungkin jika dikonsumsi dengan pemasakan yang kurang sempurna ya, kurang matang. Bentuk infektifnya larva, nama penyakitnya trisinosis ya. Karena trisinella. Jadi belakangnya dikasih osis karena dia membutuhkan pesa.
Oke. Hotel mana buntut 5? Terlihat ya. Nah, ini gambarnya nggak mau kelihatan. Langsung ke sini aja. Oke, ini tadi ya yang berasal dari daging, ya. Daging yang mengandung kista, ya, berisi larva, kista yang berisi larva tadi dimakan oleh manusia. Kemudian di dalam lambung kista pecah menjadi larva, kemudian keluar menuju ke duodenum, ya, usus besar. Kemudian tumbuh menjadi dewasa itu kurang dari 2 hari. Kemudian mengalami pertumbuhan, mengalami fertilisasi, ya, pembuahan di situ juga. Terus kemudian daging yang termakan oleh host B, ya, manusia yang lainnya lagi ini siklusnya akan berlanjut terus. Ya. Larva membentuk kista dalam otot bergaris. Nah, ini yang selain ada di usus, dia juga bisa tinggal di otot. Larva mengikuti aliran darah, kemudian sampai ke otot. Kemudian di sini nanti cacing jantannya mati, kemudian tertinggal cacing betina yang kemudian melahirkan larva dan menembus dinding usus. Ini ada gambarnya, cuman nggak bisa buka. Baik, nih dewasa Trisynella spiralis seperti ini. Bentuk yang betina, ya, panjangnya adalah 2 kali jantan. Kemudian ujung yang jantan memiliki sepasang papila, ini percabangan. Kemudian berkembang secara vivipar, kemudian cacing jantan mati, ini tadi sudah, setelah 4 minggu hingga 4 bulan. Betina mengikuti mati. Nah, ini ciri-ciri lebih detailnya lagi, bisa dibaca. Nah, ini adalah bentuk kista, ya, bentuk kista di dalam otot lurik. Ini adalah kista Trisynella yang tinggal di otot lurik ketika hewan coba dipotong. Ya. Kemudian penampang otot luriknya dipotong juga dicat, terlihat adanya kista dari Trisynella. Kistanya ini biasanya menyerupai spiral seperti ini, seperti obat nyamuk. Ya, ini teorinya seperti ini, tetapi pengecatan secara faktanya, secara langsungnya adalah seperti ini. Itu larva ya, panjangnya kurang lebih 10 mikron, tinggal melingkar ya, di dalam kista dalam otot bergaris. Arah kistanya biasanya sejajar dengan serat longitudinal otot. Ya, longitudinal itu yang dan terutama pada otot yang aktivitasnya tinggi ya, atau yang kadar glikogennya rendah. Dia suka di situ. Nah, ini adalah kista yang bebas. Ya. Ya, ternyata saya sudah habis. Untuk pertemuan pada minggu ini, hanya sampai di non-soil helmin, ya, non-soil transmit helmin. Minggu depan, sebenarnya ini ada materi lagi, nematode jaringan dan nematode darah. Tapi karena memang waktunya saya yang ada kegiatan, waktunya hanya sedikit, maka nematode darah dan jaringan akan saya ikutkan di pertemuan minggu selanjutnya. Sampai di sini ada pertanyaan?
Belum? Ya. Oke. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, ini peserta mahasiswanya ada berapa jumlahnya? 26 Bu. 26. Oh, iya. 26. Nah, udah nanti. Oke, baik. Tidak ada yang bertanya, saya tawarkan lagi. Nanti slide-nya atau PPT-nya akan saya kirimkan ke Mbak Evi. Siapa tadi yang WA? Mbak Evi ya? Mbak Eva, Bu. Oh, Mbak Eva. Iya, ya. Mohon maaf. Oke.